Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Pak Arif akan menyampaikan materi PAI. Adapun sekarang materinya bertepatan dengan tentang mengetahui makna Asmaul Husna. Bagi adik-adik sekalian, nama Asmaul Husna ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena di sekolahan kita senantiasa menyebutnya setiap pagi, melakukannya, menyanyikannya setiap pagi Asmaul Husna. Dan Pak Arif yakin semuanya pasti sudah hafal. Cuman Pak Arif ingin mengembalikan lagi ingatannya. Maka sebelum mempelajari makna Asmaul Husna, maka boleh kita mendengarkan kembali lagu Asmaul Husna atau nyanyian Asmaul Husna. Sambil mendengarkan, adik-adik bisa sambil membaca buku PAI-nya. Seperti biasanya Pak Arif kalau di dalam kelas kan ketika masuk salam mengabsen, terus Pak Arif memberikan kesempatan kepada adik-adik 5 atau 10 menit untuk membaca bukunya. Setelah itu baru Pak Arif menjelaskannya. Maka di sini sebelum memulai pembelajaran kita sambil mendengarkan Asmaul Husna. Adik-adik sekalian boleh sambil membaca lagi buku PAI-nya, dibaca dulu. Setelah selesai mendengarkan lagu Asmaul Husna, kita akan memulai pembelajaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Kata sudah
Asmaul Husna. Adapun di sini Pak Arif hanya akan menjelaskan 3 dari 99 Asmaul Husna. Terlebih dahulu mungkin ada yang bertanya, Pak Arif, apa sih arti Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari 2 nama, 2 kata. Yang pertama asma, nama-nama. Yang kedua husna, yaitu yang baik. Jadi kalau digabung Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang ini melambangkan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Waktu adapun sekarang Pak Arif hanya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu tentang makna Al-Wahhab. Apa Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi, atau bisa juga disebut Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Maka adik-adik sekalian, semua yang kita miliki, baik yang ada dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, emang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan langsung? Bukan, tidak seperti itu, bukan dipahami seperti itu. Dan dimaksud semuanya milik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu melalui orang tuanya. Jadi walaupun yang kelihatan memberikan baju adalah ayah bundanya, pada hakikatnya itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan kepada kedua orang tua. Kemudian orang tua memberikan adik-adik semuanya baju, sepatu, sepeda, celana dan permainan yang lainnya. Jadi semua yang kita miliki itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dilarang untuk berlaku sombong. Karena apa? Karena semua yang kita miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya, memberikan kepada makhluknya semua kenikmatan. Banyak kenikmatan, entah itu hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya. Cuman ketika hari kiamat nanti atau ketika mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau sudah mati, maka di situ nanti akan dipisahkan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tetapi dia bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan nikmat itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga. Maka bagaimana sikap kita Pak Arif? Nah, sikap kita sebagai umat Islam, maka ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapat pemberian, yang pertama kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mempergunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal adik-adik diberikan sepeda oleh orang tua, yang ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya. Orang tuanya diberi rezeki, diberi uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tuanya memberikan sepeda dan memberikannya kepada adik-adik. Ini hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui kedua orang tua. Nah, tetapi sepeda ini digunakan untuk yang bukan-bukan. Mungkin digunakan bermain ke sana kemari. Maka yang benarnya sepeda ini digunakan untuk ke masjid, untuk mendatangi tempat-tempat mengaji, untuk mendatangi guru mengaji. Maka ini adalah salah satu sifat kita yang baik. Bukti syukur kita kepada Allah SWT ketika diberi sepeda oleh orang tua, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Mungkin kita datang ke masjid, dibawa sepedanya, dibawa bermain ke masjid untuk sholat atau untuk mengaji atau untuk belajar kelompok dan lain sebagainya. Maka kita itu merupakan sikap kita sebagai umat Islam ketika mendapatkan pemberian Allah SWT, mensyukuri dan menggunakannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Asmaul Husna yang kedua yang akan Pak Arif bahas yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha mengetahui. Al-Alim bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui.
Jadi adik-adik semuanya, semua yang kita lakukan, baik yang kita sembunyikan ataupun yang terus terang, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Jadi ketika di awal-awal Pak Arif menyuruh sambil mendengarkan Asmaul Husna, adik-adik sambil membaca bukunya. Kemudian ada yang tidak membaca, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau dia tidak membaca. Berarti sama saja dia bohong kepada Pak Arif. Atau mungkin ketika orang tuanya menyuruh, orang tuanya berangkat kerja, Dek, jangan lupa ya nanti jam 8 atau jam 9 dikerjakan tugasnya atau hafalannya nanti disetorkan kepada guru pembimbingnya. Tiba-tiba adik-adik sekalian ketika waktunya sudah sampai hanya main HP. Pas orang tuanya pulang, bilangnya, sudah bunda, saya sudah mengerjakannya, sudah menyetorkan hafalan saya. Padahal tadi dia cuma main game. Maka itu sifat bohong atau kelakuan bohongnya kepada orang tua Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa nanti efeknya, akibatnya dia bukan membohongi orang tuanya, tetapi dia membohongi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau dia bohong. Kemudian mungkin dia akan diberikan hukuman berupa apa? Mungkin dia tidak akan tahu, pelajaran dia akan tertinggal, dia akan menjadi orang bodoh. Yang dimana-mana orang bodoh itu tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat, mungkin akan jadi gembel atau yang lain sebagainya. Maka Pak Arif di sini harapkan adik-adik semuanya jangan pernah untuk berbohong kepada kedua orang tua, karena ketika berbohong kepada orang tua itu bukan orang tua tidak tahu. Jangan beranggapan bahwasanya kita selamat, kita sudah berhasil membohongi orang tua atau guru-guru. Kita tidak selamat karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang ada dilakukan. Maka mulai dari sekarang kita belajar untuk meyakinkan dalam diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu mana as-sami. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka jangankan suara yang besar, suara hati kita pun Allah Subhanahu wa taala pun tahu. Ketika kita ada niatan buruk kepada teman, ketika kita membicarakan teman di belakang teman, ketika kita ingin mengejek teman atau menghina guru atau menghina kawan yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Perkataan yang baik dan perkataan yang buruk semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan yang baik dan mendengar pula perkataan yang buruk, mendengar perkataan yang lantang dan mendengar perkataan yang secara sembunyi-sembunyi. Bahkan suara hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya di mana? Ketika kita berkata mengatakan sesuatu yang baik, maka akan dibalas dengan pahala, dan ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk atau yang kotor, maka akan dibalas dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adik-adik sekalian, dari sekarang coba kita biasakan berbicara yang bagus, mengatakan hal yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, atau kita memperbanyak berzikir, bersyukur, beristighfar. Maka itu lebih baik daripada kita harus membicarakan teman, mengejek teman, nanti akan temannya sakit hati, terus nantinya akan tengkar. Nah, di sini akan ada masalah. Oleh sebab itu dari sekarang kita belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, atau lebih bagusnya kalau kita banyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan yang buruk, perkataan yang buruk, kelakuan yang kotor dan lain sebagainya. Oke adik-adik sekalian, untuk pelajaran PAI Pak Arif cukupkan sampai di sini. Dan nanti adik-adik semuanya jangan lupa untuk mengisi tugas harian ya. Tugas hariannya semua diisi. Kemudian nanti di akhir Pak Arif akan memberikan tugas yang lainnya. Nanti akan di-share oleh Pak Arif. Dan ingat, semua tugas yang diberikan oleh Pak Arif atau tugas yang diberikan oleh guru-guru itu dikirim semuanya dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti kalau belum tahu nanti tanyakan sama ayah bundanya, atau nanti minta tolong kepada ayah bundanya untuk mengirimkan tugas-tugasnya ke Google Drive. Oke, Pak Arif cukupkan sampai sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.